3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nomor 1 penyerang FC Dordrecht. Sebanyak 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan diulas Okezone. Medio awal bulan ini, Manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki, mengatakan ada 3 pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meski belum diketahui kapan akan memegang paspor Indonesia, pemain-pemain ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U19 saat mengarungi grup F kualifikasi Piala Asia U20 melawan Yaman, Maladewa dan Timor Leste pada 25 hingga 29 September 2024. Tenaga 3 pemain itu dibutuhkan Timnas Indonesia U19 untuk finish sebagai juara grup F, sekaligus memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Dion Marks. Timnas Indonesia U19 memiliki trio bek tangguh atas nama Iqbal Gwijangge, Kadek Arel dan Alvarez Buffon. Namun, untuk bersaing di level yang lebih tinggi, Timnas Indonesia U19 membutuhkan tenaga tambahan. Dion Marks pun dipilih. Bek bertinggi badan 188 cm ini terlihat tampil militan saat skuad Garuda Nusantara mentas di Toulon Cup 2024. Tim Gepens. Berbeda dengan Dion Marks yang belum memiliki kontrak profesional, tim Gepens sudah memilikinya. Ia mendapatkan kontrak profesional setelah diboyong klub Liga 2 Belanda, FC Emmen. Berusia 19 tahun, tim Gepens merupakan tenaga tambahan luar biasa bagi timnas Indonesia U19. Posisi bermain tim Gepens sama persis dengan kapten timnas Indonesia U19 Doni Tripamungkas, yakni fullback kiri. Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht. Mauresmo Hinoke sebelumnya berstatus pemain FC Dordrecht U21 seperti Jens Reven. Namun, per musim panas ini, Mauresmo Hinoke dipromosikan ke tim senior FC Dordrecht yang mentas di Liga 2 Belanda. Winger 19 tahun ini pun sudah mengikuti sesi pramusim FC Dordrecht. Di unggahan terbaru FC Dordrecht yang membagikan foto Jens Reven mengangkat trofi Piala AFF U19 2024, Mauresmo Hinoke menaruh emoji jam pasir, tanda sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Calon pemain naturalisasi Indonesia September, siapa yang datang? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan akan ada calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal hadir pada September bertepatan dengan FIFA Matchday. Arya mengisyaratkan kemungkinan wajah baru tersebut datang ke Indonesia pada periode FIFA Matchday September 2024. Ini berkaitan dengan jadwal kompetisi liga yang libur selama jeda internasional. Sejauh ini Indonesia sudah diperkuat sederet pemain naturalisasi. Terakhir Martin Paes mendapat lampu hijau dari FIFA untuk membela tim merah putih. Langkah naturalisasi ternyata tak berhenti. Arya menjelaskan akan ada pemain baru yang bakal didatangkan lagi. Apakah ada dalam proses naturalisasi ini? Ada sih, tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah dokumennya lagi kami siapkan, kata Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya, Rabu 21 Agustus. Arya tidak memperinci nama calon pemain naturalisasi yang dimaksud. Demikian pula dengan asal negara atau posisinya. Menurutnya, pengumuman pemain naturalisasi baru akan dikeluarkan setelah dokumen subjek yang bersangkutan sudah masuk tahap proses ke pihak-pihak terkait. Jika melihat ke belakang, mengenai proses pendekatan kepada pemain-pemain keturunan di luar negeri, ada 2 pemain yang sudah mendekat,
yakni Maes Hilgers dan Ula Romeni. Maes Hilgers kabarnya sudah jadi incaran PSSI dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan Ula Romeni mengaku sudah dihubungi oleh perwakilan PSSI untuk mengurus proses naturalisasi. Arya hanya menjelaskan proses naturalisasi yang harus sesuai dengan administrasi dan menyesuaikan dengan jadwal pemain di kompetisi yang mereka ikuti. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka, si pemain, harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya. Mendatangkan mereka ke Indonesia itu tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3, 4, 5, 6, 7, nanti kita lihat saja siapa yang hadir. Itu baru bisa diproses, September loh, jelasnya. Setelah itu diproses di Kemenpora, Kemenkumham, ke Presiden, DPR kawan-kawan harus paham, DPR kita akan selesai tanggal 30 September yang sekarang. Susunan DPR baru, dilantik tanggal 1 Oktober. Harus paham ini, tidak sesederhana itu karena ada proses tadi. Sekitar tanggal 3, 4, 5, 6, 7, kami usahakan ada yang hadir, tukas Arya. Pesan mantan pemain timnas Jepang untuk program naturalisasi PSSI. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, memberikan pendapatnya tentang program naturalisasi timnas Indonesia untuk meraih prestasi. Wagner Lopez sendiri tidak asing dengan program naturalisasi. Ia merupakan pesepak bola kelahiran Brasil yang menjadi pemain naturalisasi timnas Jepang pada 1997 dan tampil dalam ketiga laga negeri Sakura di Piala Dunia 1998. Menurutnya, program naturalisasi perlu dijaga agar tidak dilakukan secara asal-asalan. Harus ada regulasi yang mengatur dan dilindungi ketat oleh undang-undang negara. Lopez sendiri mengambil jalur naturalisasi setelah menghabiskan 10 tahun berkarir di Liga Jepang sejak 1987. Berdasarkan pengalaman, mantan penyerang ini mengatakan bahwa program naturalisasi merupakan hal biasa dalam sepak bola. Jadi program naturalisasi itu lebih global, global itu jadi natural, jadi biasa, hal yang biasa untuk naturalisasi, ujar Wagner Lopez, yang tampil 20 kali bagi timnas Jepang dalam periode 1997 hingga 1999 ini. Misalnya proses naturalisasi saya di Jepang itu memakan waktu hampir 10 tahun. Saya pikir naturalisasi menjadi hal sangat biasa di masa sekarang dan itu membuat timnas Indonesia semakin kuat, imbuh pria yang memberi assist bagi gol pertama Jepang di Piala Dunia yang dicetak oleh Masashi Nakayama kontra Jamaika tersebut. PSSI memulai program naturalisasi pada era Piala AFF 2010 dengan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia akhirnya finish posisi runner-up Piala AFF 2010. Untuk itu pemain naturalisasi dianggap memberikan dampak cukup signifikan sehingga program ini dilanjutkan dalam tahun-tahun setelahnya. Akan tetapi, program naturalisasi tancap gas dalam beberapa tahun terakhir dengan PSSI mengumpulkan pemain-pemain bergaris keturunan Indonesia dari seluruh dunia. Dari program ini muncul nama-nama seperti Elkan Bagot, Rafael Struwijk, Ivar Jenner, Jay Itzes, Jordi Amat, Sandy Walsh, Martin Paes. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Pesan Mantan Pemain Timnas Jepang untuk Program Naturalisasi PSSI, klik untuk baca. https://www.kompas.com/red/2024/08128/pesan-mantan-pemain-timnas-jepang-untuk-program-naturalisasi-PSSI. Di bawah asuhan pelatih bertangan dingin Shin Tae-yong, program ini sukses dengan menghasilkan beberapa sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Merah Putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026,
serta timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun demikian, Wagner Lopez berpesan supaya PSSI tidak melupakan potensi pemain lokal. Kita tidak boleh melupakan perkembangan pemain lokal yang juga memiliki perkembangan bagus dan harus ikut terlibat dalam timnas Indonesia, tegas pelatih 55 tahun itu. Dalam hal ini yang paling penting adalah sinergi bersama. Pemain-pemain naturalisasi harus bisa menjadi teladan bagi pemain-pemain lokal dan pemain lokal harus berani bersaing dengan pemain naturalisasi. Jadi pemain naturalisasi harus memberikan contoh baik kepada pemain lokal untuk kedepannya sepak bola Indonesia bisa lebih baik, pungkas Wagner Lopez.